Pernah nggak kamu ngerasa hidupmu kayak jalan di tempat? Hari berganti, aktivitas terus berjalan, tapi hasilnya terasa begitu-begitu saja. Banyak orang yang langsung menyimpulkan bahwa mungkin aku kurang pintar, mungkin aku kalah start dari orang lain. Padahal seringkali bukan itu masalahnya. Hidup jarang berubah bukan karena satu keputusan besar. Ia berubah karena kebiasaan kecil yang kita ulang setiap hari tanpa kita sadari. Seperti cara kita bangun pagi, cara kita menghabiskan waktu luang, cara kita merespon masalah, bahkan cara kita berbicara pada diri sendiri. Jika kebiasaan itu tidak pernah diubah, maka arah hidup pun akan sulit bergeser. Jadi, sebelum menyalahkan keadaan atau kemampuan diri, coba berhenti sejenak dan bertanya, kebiasaan kecil apa yang selama ini aku pelihara? Dan apakah kebiasaan itu benar-benar membantuku lebih dekat ke hidup yang aku inginkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Di channel ini kita belajar bareng-bareng gimana menentukan arah hidup yang lebih terarah. Kalau kamu lagi banyak pikiran, capek menata hidup, atau banyak beban, bahkan atau pura-pura kuat, kalian gak sendirian kok. Di sini kita belajar bareng-bareng. Banyak orang yang menunda perubahan dalam hidupnya. Mereka bilang, nanti kalau kondisi sudah lebih baik, baru aku bergerak. Atau nanti kalau semangat datang, baru aku mulai. Padahal, pola pikir seperti ini seringkali membuat hidup berhenti di tempat. Yang benar justru sebaliknya. Bukan hidup yang berubah dulu baru kita bergerak, tetapi kita yang bergerak terlebih dahulu melalui kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita ulang setiap hari. Hidup tidak dibentuk oleh momen besar yang jarang terjadi, melainkan oleh rutinitas sederhana yang mungkin terlihat sepele, namun terus kita lakukan tanpa henti. Rasulullah SAW mengingatkan kita bahwa amalan yang paling dicintai Allah adalah yang dilakukan terus-menerus walaupun sedikit. Pesan ini sederhana, tapi dalam banget. Perubahan tidak menuntut kita menjadi luar biasa, tidak juga menunggu sempurna. Ia hanya menuntut satu hal, konsistensi. Bukan soal seberapa hebat langkahmu, tetapi seberapa lama kamu mampu menjaganya. Kalau perubahan besar lahir dari konsisten, maka pertanyaannya bukan lagi kapan hidup akan berubah, tetapi apa yang harus mulai kita ubah hari ini. Kita tidak perlu menunggu langkah besar, tidak juga menunggu kondisi ideal. Cukup mulai dari kebiasaan sederhana yang bisa kita lakukan sekarang dan kita ulang besok, lusa, dan seterusnya. Karena kebiasaan kecil bekerja seperti arah kompas. Ia mungkin tidak terasa hari ini, tapi pelan-pelan menuntun ke arah mana hidupmu akan berjalan. Maka di bagian ini, kita akan membahas 5 kebiasaan sederhana yang tampak sepele. Namun, jika dijalani dengan konsisten, mampu mengubah cara berpikir, cara menjalani hari, dan pada akhirnya, cara menjalani hidupmu. Yang pertama, coba kalian lakukan bangun lebih awal walaupun cuma 15 menit. Kita sering nih menganggap bahwa bangun pagi itu soal jam. Padahal yang lebih penting bukan jamnya, tapi kondisi batin saat kita memulai hari. Kamu nggak perlu langsung bangun jam 4 pagi seperti orang-orang produktif di media sosial. Cukup 15 menit lebih awal dari biasanya. 15 menit ini bukan untuk buru-buru, tapi untuk mengambil kendali atas harimu. Gunakan waktu itu untuk hal-hal sederhana. Tarik napas pelan-pelan, menenangkan pikiran, menunaikan sholat, lalu bertanya pada diri sendiri, hari ini aku mau hidup dengan arah seperti apa? Dalam stoikisme mengajarkan bahwa hal paling penting di awal hari adalah menyadari apa yang berada dalam kendali kita dan apa yang tidak. Bangun lebih awal memberi ruang untuk kesadaran itu. Sebelum dunia mulai menuntun ini dan itu. Stoikisme mengajarkan bahwa hal yang paling penting di awal hari adalah menyadari apa yang berada dalam kendali kita dan apa yang tidak. Bangun lebih awal memberi ruang untuk kesadaran itu. Sebelum dunia mulai menuntut ini dan itu. Dalam Islam, pagi adalah waktu keberkahan. Rasulullah SAW berdoa, "Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya." Artinya, pagi bukan sekedar pergantian waktu, tetapi kesempatan untuk menyelaraskan niat, iman, dan amal. Orang yang bangunnya reaktif, langsung pegang ponsel, langsung panik, langsung terbawa suasana, biasanya akan menjalani hari dengan cara yang sama, yaitu reaktif. Dan sebaliknya, orang yang memulai hari dengan sadar akan lebih tenang menghadapi masalah,
lebih jernih mengambil keputusan, dan lebih kuat mengendalikan emosi. Bangun lebih awal bukan tentang terlihat disiplin, tetapi tentang memberi jeda antara dirimu dan dunia. Karena dari jeda itulah lahir hidup yang lebih tertata, lebih tenang, dan lebih bermakna. Yang kedua, coba kalian kurangi scroll dan tambah kontrol. Scroll itu sendiri bukan dosa. Melihat media sosial juga bukan kesalahan. Masalahnya muncul ketika waktu habis, fokus rusak, dan pikiran jadi penuh perbandingan. Kita sering merasa lelah bukan karena bekerja terlalu keras, tapi karena terlalu banyak mengonsumsi kehidupan orang lain. Filsuf Stoik mengingatkan bahwa jika kamu terganggu oleh sesuatu di luar dirimu, yang mengganggumu bukanlah hal itu, melainkan penilaianmu terhadapnya. Media sosial pada dasarnya itu netral. Yang berbahaya adalah cara kita menilai apa yang kita lihat. Saat kita terus membandingkan hidup kita dengan potongan terbaik hidup orang lain, disitulah ketenangan mulai hilang. Para ulama juga sejak dulu sudah mengingatkan hal ini. Imam Al-Ghazali pernah berkata, "Hati itu seperti bejana. Jika kamu isi dengan hal yang tidak perlu, maka ia tidak lagi memiliki ruang untuk kebenaran." Scroll tanpa batas membuat hati kita penuh, bukan oleh ilmu, tapi oleh iri, cemas, dan rasa tidak cukup. Islam mengajarkan ifah, kemampuan menahan diri, termasuk dari hal yang mubah tapi berlebihan. Karena tidak semua yang boleh baik jika dilakukan terus-menerus. Maka kuncinya bukan membenci media sosial, melainkan mengembalikan kendali, batas waktu, pilih konten, dan sadar kapan harus berhenti. Kurangi konsumsi yang tidak perlu, agar pikiranmu tidak sibuk membandingkan, dan hatimu punya ruang untuk bersyukur, bertumbuh, dan tenang. Karena hidup yang tenang bukan hidup yang kosong dari dunia, tetapi hidup yang dikendalikan, bukan dikendalikan. Yang ketiga, coba kalian baca atau dengar ilmu setiap hari. Banyak orang ingin hidupnya berubah, tapi jarang mau mengisi pikirannya dengan hal yang mengubah arah hidup. Ilmu sering dianggap berat, harus buku tebal, harus waktu lama, harus suasana ideal. Padahal perubahan tidak menuntut sebanyak itu. Tidak harus dengan buku tebal. Satu halaman yang dibaca dengan sadar itu sudah cukup. Satu video singkat yang menambah pemahaman itu juga sudah cukup. Atau satu ayat Al-Quran yang direnungi maknanya. Walaupun sedikit, tapi rutin, pasti akan menambah pemahaman kita. Para ulama sejak dulu sudah mengingatkan pentingnya ilmu. Imam Syafi'i berkata, ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah tidak diberikan pada pelaku maksiat. Maksudnya jelas, ilmu itu bukan sekedar informasi, tapi penerangan jalan hidup. Ia menuntun niat, memperbaiki arah, dan meluruskan langkah. Tanpa ilmu, seseorang bisa sangat sibuk, sangat lelah, bahkan sangat disiplin, tapi tetap salah arah. Kita capek bukan karena kurang usaha, melainkan karena tidak tahu kemana seharusnya melangkah. Ilmu membuat kita paham mana yang penting, mana yang hanya terlihat penting, mana yang perlu dikejar, mana yang perlu dilepaskan. Maka biasakan setiap hari memberi makan pikiran dan hati dengan ilmu. Karena hati yang gelap mudah tersesat, dan pikiran yang kosong mudah diisi dengan hal yang tidak perlu. Sedikit ilmu yang konsisten lebih menyelamatkan daripada semangat besar tanpa arah. Yang keempat, coba kalian jaga lisan dan pikiran. Banyak masalah dalam hidup ini bukan datang dari keadaan, tapi dari ucapan dan pikiran yang kita biarkan liar. Kita sering meremehkan hal ini, padahal lisan dan pikiran itu seperti kemudi, pelan-pelan tapi menentukan arah. Biasakan mikir sebelum ngomong, bukan karena takut salah, tapi karena tidak semua yang terlintas di kepala harus keluar lewat lisan. Ada kalanya diam jauh lebih menenangkan daripada berkomentar demi terlihat pintar. Lalu biasakan nahan komentar yang gak perlu. Komentar yang tidak memperbaiki, tidak menenangkan, dan tidak menambah kebaikan seringkali hanya menambah beban, baik untuk orang lain maupun untuk diri sendiri. Yang sering lupa kita jaga justru cara bicara ke diri sendiri. Kita bisa lembut ke orang lain, tapi ke diri sendiri kejam. Sedikit salah langsung bilang, gue emang gak bisa, gue emang selalu gagal. Padahal kata-kata itu direkam oleh pikiran dan pelan-pelan dipercaya sebagai kebenaran.
Rasulullah SAW mengingatkan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Artinya, bukan cuma ke orang lain, tapi juga ke diri sendiri. Karena hidupmu bergerak ke arah apa yang sering kamu pikirkan dan apa yang terus kamu ucapkan. Jaga lisan, tenangkan pikiran, karena dari situlah lahir keputusan dan dari keputusanmu lahir masa depan. Yang terakhir, coba kalian tutup hari dengan evaluasi. Banyak orang yang menutup hari dengan kelelahan, lalu langsung tertidur tanpa pernah benar-benar berhenti. Padahal satu kebiasaan kecil sebelum tidur bisa sangat menentukan kualitas hari esok. Cukup luangkan beberapa menit, bukan untuk menghakimi diri, bukan untuk menyesali berlebihan, tapi untuk jujur pada diri sendiri. Tanya pelan-pelan kepada dirimu, hari ini aku lebih dekat atau justru menjauh dari Allah? Hari ini aku bertumbuh atau hanya sibuk tanpa arah? Pertanyaan ini bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk menyadarkan. Dalam Islam, muhasabah adalah kebiasaan orang-orang yang beriman. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Hisablah dirimu sebelum kamu dihisab." Artinya, evaluasi bukan tanda kelemahan, tapi tanda kedewasaan. Kalau hari ini kamu kurang baik, gak perlu menyalahkan diri, gak perlu drama, cukup akui, pahami, lalu niatkan perbaiki. Karena hidup tidak butuh kesempurnaan, yang dibutuhkan hanyalah perbaikan kecil yang terus diulang. Tutup harimu dengan kesadaran, agar besok kamu bangun bukan sebagai orang yang sama, tapi sebagai versi yang sedikit lebih baik. Perubahan besar dalam hidup jarang sekali datang dari satu keputusan besar yang langsung mengubah segalanya. Biasanya, perubahan itu lahir dari kebiasaan kecil yang sering kita remehkan. Hal-hal sederhana yang terasa sepele, tapi kita ulang setiap hari tanpa putus. Pelan-pelan memang, kadang bahkan tidak terasa, namun justru disitulah kekuatannya. Karena yang Allah nilai bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan seberapa sungguh-sungguh kita berusaha dan seberapa konsisten kita bertahan. Allah tidak meminta kita sempurna, Allah hanya meminta kita untuk terus melangkah, meski kecil, meski lambat. Jadi, jangan remehkan langkah kecilmu hari ini. Selama kamu menjaganya dengan konsisten, ia sedang membawamu menuju perubahan yang jauh lebih besar. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.